Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti, di mana tempat ini sekarang dikenal dengan Duku Kerten Jatinargo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik. Kemudian Pangeran Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan atas hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwana II untuk supaya ia dibuang dari Jawa dan tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Kemudian Pakubuwana II memberikan uang saku sebesar 3.000 real supaya ia meninggalkan Jawa. Kemudian sejak saat itu Mangkubumi pergi meninggalkan Jawa dan sejak itulah pecah perangnya Mangkubumen. Kemudian perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Nicholas Harting untuk mengambil sikap. Demi menyelamatkan daerah operasionalnya, Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi secara tertutup. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak ingin menjadi penguasa daerah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyetujui hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Saidin Panatagomo Khalifatullah sejak ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Namun keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci tentang pembagian wilayah pada suatu ketika menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih saja terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa yang merupakan Trah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC.
Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah pemberontakan bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini menjadikan tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta. Dengan kekuasaan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, Pangeran Sambernyawa pun berjatah tata dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada 1813, di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Surakarta, Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Pakualaman. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.